Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali, berkumpul di rumah Tuhan. Sungguh merupakan suatu anugerah besar bagi kita kalau masih bisa datang ke rumah Tuhan. Kita percaya kalau kita datang ke rumah Tuhan dengan sukacita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin saudara. Dan saya sungguh mengucap syukur atas pagi hari ini kalau kita boleh bersama-sama untuk memuji Tuhan kembali. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dan kita akan memuji Dia. Bapak, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau memberi kesempatan kepada kami kembali untuk kami boleh hadir di tengah-tengah-Mu kembali Bapak, di rumah-Mu ini Tuhan. Biarlah kami undang Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Tuhan Kau hadir di tengah-tengah pujian kami yang sebentar kami kenaikkan bagi-Mu Bapak. Kau rapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Bapak. Terima kasih Tuhan, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapak. Biarlah Engkau rapi dia akan pakai dia dengan luar biasa. Sehingga menjamah setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan Engkau ya Bapak. Yang dalam perjalanan Kamu tibakan di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, sungguh Tuhan kami rindu hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau masuk ke dalam rumah-Mu Bapak. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau Bapak. Thank you Jesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan sekali lagi. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Tuhan, ku masuk ruang kudus. Haleluya Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Biarlah kita pada pagi hari ini kita mau masuk hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah di tempat kita, dan kita percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan ketulusan hati kita untuk mengundang Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia. Thank you Jesus. Nyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus.
sebab namamu kudus. Haleluya Yesus. Kudus Tuhan. Haleluya sebab namamu yang kudus. Namamu yang kudus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Glory Lord. We thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Glory hallelujah. Thank you Jesus. Haleluya Yesus. Engkau yang patut kami tinggikan dan kami muliakan Yesus. Thank you Jesus. Layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Amin. Dia Raja atas segala raja. Biarlah kita memuji Dia, langit dan bumi memuji Dia. Amin saudara. Kita yang ada di sini, mari kita memuji Dia dengan sukacita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya.
bumi. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan sekali lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Oh yes. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Thank you Jesus. Biarlah kita mau selalu memuji Dia karena Dia Allah yang dahsyat. Amin saudara. Mari kita puji Dia. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Yes, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yes, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, dari utara ke selatan. Amin. Terdengar suara dari Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Yes Lord, thank you. Engkau Allah yang dahsyat. Amin Jesus. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, namamu. Amin. Allahku dahsyat. Dia yang dahsyat. Amin. Percaya? Mari silakan duduk. Biarlah saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Jemaat Tuhan di tempat ini,
Sebelum kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan kita akan membacakan dari kitab Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Mari kita mulai, 1, 2, 3. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Amin. Yang bertugas saya minta maju ke depan. Tunggu. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau sudah memberikan waktu untuk kami, untuk kami bersama-sama beribadah raya. Tuhan, biar apa yang kami lakukan di sini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kalau Engkau sudah memberikan kepada kami Tuhan berkat di minggu yang lalu Tuhan, dan pada hari ini kami akan memberikan dengan sukacita sebagian daripada apa yang kami dapat, baik itu perpuluhan maupun persembahan kami Tuhan. Tuhan, biar apa yang kami berikan ini dapat menjadi bagian daripada pelebaran kerajaan-Mu di daerah ini, dan Tuhan biar apa yang kami dapat ini dapat kami kelola dengan baik Tuhan di dalam gereja Immanuel ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati untuk hari-hari yang akan datang Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai kami. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Semua doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, yang menjadi juru selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. This is GBI Immanuel Church News untuk Minggu 23 Jun 2024. Good morning. Welcome to GBI Immanuel Dunside Church. We are so glad you are here. We know that many of you are visiting from afar, and we are thankful that you can join us today. And we hope that our service will be a blessing to you. Minggu Ibadah and YouTube live streaming mulai jam 8 pagi. For more info, visit gbi-immanuel.org.au. June 17 is Lessons from Bible Character. Today's sermon from PDM Louis Satin. Let's worship and study the Bible together. God bless you. Jadwal pelayanan untuk Minggu 30 Jun jam 9 pagi. Worship leaders Bu Angel, Singesah Bu Ita and Bu Ike. Music by Bapak Dede, Nika and Harry. Asesa Bapak Budi and Bu Amelia. Doa persembahan is Bapak Ivan. Kolektensa Bapak Ivan and Bu Greta. Counting Manisa, Bu Elsie and Bu Wenli. And sermon by PDM Rusli Johan. We use Zoom video conference for doa bersama. Next one will be on hari Rabu 26 Jun jam 8 malam. This is GBI Immanuel Dunside 60 minutes Bible study setiap hari Jumat jam 9 malam. Next one is on 28 Jun via Zoom video conference. First series is Doktrin Dasar Kekristenan with Pastor Dede Daniel. Some of you who still watching us live online, here is our bank account detail for your online offering. Thank you. Happy birthday this week to the two of you. God bless you all. That is GBI Immanuel News untuk Minggu 23 Jun. Have a good Sunday and we'll see you all next Sunday jam 9 pagi, on-site or online. Oke, shalom semuanya. Mari maju semua anak-anak. Melody, do you want to come up? Yeah, Auntie Grace is not here today. She's sick. So, yeah, I think we don't have anybody to read the verse. All the bigger kids
Maybe Darren one day you can read the verse one day calling you to. Coba munculkan aja komik ayatnya, kita read together in English. Hebrew 11 verse 22, we read together before we pray. 1, 2, 3, go. It was by faith that Joseph spoke about the Israelites leaving Egypt while he was dying. He told them what to do with his body. Hallelujah. Okay, guys, we are going to pray for you. Close your eyes and then fold your hands. Lord, thank you for this wonderful morning that you can gather us here to worship you. Very cold this morning, but thank you for good health, protection that you've given us. You are such a good God. Now we want to bring these children into your hands. We believe their future is in your hands, Lord. Give them good health so they can grow to know you. They can grow spiritually as well. Help them to obey the parents, the adult, and most importantly, to obey you, Lord. Now they are about to be taught the word of God. Give them wisdom so they can receive the word of God, and give all the Sunday school teachers wisdom as well so they can teach these children to know you. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name we pray. And everyone says, Amen, amen. Okay, God bless you guys. Terima kasih, kita akan bangkit berdiri, kita akan, sebelumnya duduk dulu sebentar. Saya cuma hanya mau, sebelum kita masuk ke dalam penyembahan kita dan sebelum kita masuk lagu terakhir, saya hanya mau mengucapkan terima kasih pada saat beberapa minggu yang lalu, saudara yang sudah hadir di ucapan syukur Joshua. Sungguh saya merasakan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dan saya boleh mengucap syukur atas segala kebaikannya. Kalau dipikir-pikir, kenapa lagu ini nanti saya akan lakukan? Karena saya tahu hanya dengan bersyukur kepada Tuhan, kita boleh merasakan anugerah Tuhan. Amin, saudara. Kalau dulu saya ingat-ingat kembali di saat saya datang dengan 2 koper ke Australia. Saya merasakan kalau Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Di mana Tuhan yang sudah menolong saya dengan luar biasa. Kalau dipikir-pikir, semua itu karena anugerah Tuhan, semua itu karena kebaikan Tuhan. Dengan hanya ucapan syukur kita tahu kita boleh merasakan pertolongan yang luar biasa. Kalau kita memikirkan dengan hati kita, dengan pikiran kita tidak akan pernah merasakan bagaimana kalau Tuhan itu bekerja. Tapi di saat kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan mengucap syukur, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Di mana saya boleh melihat kalau dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami, kami tak sanggup melakukan apapun. Tapi saya boleh melihat dengan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Sehingga kami boleh ada sampai saat hari ini, itu semua karena kebaikannya. Amin, saudara. Hanya satu ucapan syukur kita yang harus kita tinggikan, kita naikkan kepada Tuhan. Dan kita boleh merasakan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah kita mau mengucap syukur. Mari kita bangkit berdiri, biar kita nyanyikan lagu ini, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Amin, Yesus, thank you Jesus. Apaku membalas kasih yang ku terima darimu. Amin, Yesus. Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang
tidak dapat berbuat apa-apa. Aku membalas kasih yang ku terima darimu. Amin. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sungguh kami merasakan kasih setiamu yang tidak berakhir di dalam kehidupan kami Tuhan. Olehnya kami mau datang selalu kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan terima kasih kami yang tidak terhingga Tuhan. Karena kami ada sebagaimana kami ada, sungguh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk kami bisa datang kepadamu, memuji dan menyembah Tuhan. Karena dengan cara demikian kami membalas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Meskipun tidak sebanding dengan apa yang sudah kami terima di dalam hidup kami. Bapa, berkatilah puji-pujian kami yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati firman ini. Biarlah setiap hati memiliki hati yang baik. Sehingga benih firman Tuhan yang akan hamba taburkan akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Akan kami pegang, akan kami lakukan. Oh Tuhan, sehingga dengan demikian Engkau menjadi suka atas kehidupan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus. Ambil alih sepenuhnya. Jangan biarkan hamba mencuri kemuliaan Tuhan. Karena hamba menyadari kemuliaan hanyalah milik Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita ada kembali bersama-sama di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya juga akan menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming kami pada hari ini. Tuhan memberkati. Selamat datang kembali kepada Bapak Martin ya. Kelamaan perginya ya. Ya, puji nama Tuhan. Kalau Bu Esther punya kesaksian datang ke sini ya dengan tidak punya apa-apa begitu ya. Tidak seperti sekarang ini. Kalau saya datang berbeda kondisinya ya. Berbeda ya, setiap orang diizinkan Tuhan untuk melalui banyak hal. Ya, tapi puji Tuhan saya datang ke sini semua sudah ada. Ya, lain cerita memang ya. Sekarang tinggal saya menjalani kehidupan yang ada. Ya, hanya minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan dengan kehidupan yang saya jalani. Ya, puji nama Tuhan. Saudaraku, dalam bulan ini seperti yang telah Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa kita belajar tentang tokoh Alkitab. Ya, minggu lalu kita belajar yang disampaikan oleh Bapak Evangelis Ongki ya. Bapak Ongki itu kita belajar tentang Tuhan Yesus. Masih ingat? Ya, meskipun tidak ingat semuanya, ya paling tidak kita tahu
Beliau menyampaikan tokoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ada tandingannya. Dia tokoh sempurna. Amin. Dia tokoh sempurna. Tapi ada banyak contoh di dalam Alkitab yang kita bisa pelajari. Cuma saudara perlu tahu, tokoh-tokoh dalam Alkitab itu juga manusia. Yang kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, mereka ada sisi-sisi negatifnya. Seperti yang telah saya katakan berkali-kali, yang positif, hanya positif itu cuma Tuhan. Ya, yang positif saja itu cuma Tuhan. Yang negatif saja itu setan. Yang positif sama negatif itu adalah saudara dan saya. Ya, saudara bisa contoh tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini. Ya, banyak orang, ya, jangan contoh negatifnya, tapi kita contoh positifnya. Kita belajar dari mereka yang memiliki teladan yang baik yang bisa kita contoh dan bisa kita lakukan. Nah, pagi hari ini saudara, saya akan menyampaikan satu tokoh. Nah, sudah tahu ini siapa? Wah, Koming bikin yang seperti ini. Ya, siapa ini? Halo? Goliat. Iya, tapi pagi hari ini saya tidak akan menyampaikan tentang Goliatnya, tapi yang kecil tuh siapa? Daud. Ya, pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang cukup terkenal di dalam Alkitab ini, yaitu Daud. Nah, kita akan baca, saya akan baca untuk saudara sekalian. Satu perikop ini sebenarnya isinya ayat itu sampai 14. 1 sampai 14. Tapi saya akan cuplik saja dari beberapa ayat ini yang nanti saya akan uraikan untuk kita semua. Dan kita akan pelajari sisi-sisi positif dari Daud yang bisa kita teladani bersama. Ya, Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dari 4 ayat ini seperti yang sudah saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari satu demi satu. Ya, berarti ada 4 hal positif yang akan saya sampaikan untuk kita semua, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 4 hal positif yang ini bisa kita contoh, yang ini bisa kita teladani, yang ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Daud itu adalah seorang yang suka berdoa. Ya, Daud adalah seorang yang suka berdoa. Dikatakan demikian, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ini ayat menjelaskan untuk saya secara pribadi bahwa Daud itu adalah seorang yang suka berdoa. Dengarlah aku Tuhan seruan yang kusampaikan. Ya, ini indikasi tentang doa. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Biasanya kalau kita ini sedang hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, ini intinya, ini maksudnya adalah berbicara tentang doa. Nah, saudara, apa iya kalau Daud itu suka berdoa? Mana buktinya? Saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara tentang, saya akan langsung saja ini buat semuanya. Nah, sampai selesai.
Ya. Ini ada 10 contoh. Ya. Saya menunjukkan kepada saudara sekalian supaya saudara mantep mengerti bahwa Daud itu suka berdoa. Karena dalam pasal-pasal di dalam Mazmur itu banyak menulis tentang doanya Daud. Perhatikan ini hanya 10 saja. Nanti kalau saya uraikan semua terlalu banyak. Tidak perlu. Tapi saudara lihat aja, ini hanya judul-judul doa yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Mazmur pasal 4 dikatakan doa pada malam hari. Jadi Daud berdoa di malam hari. Mazmur pasal 5, saya start dari pasal 4 memang. Mazmur pasal 5 itu doa pada pagi hari. Pasal 12 doa minta tolong. Pasal 13 doa kepercayaan. Pasal 17 doa diburu dengan tak bersalah. Pasal 25 doa mohon ampun dan perlindungan. Mazmur pasal 26 doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Mazmur 35 doa minta tolong terhadap musuh. Mazmur pasal 38 doa pada waktu sakit. Kalau saudara perhatikan ini, berarti seluruh kehidupan Daud atau hari demi hari yang dia alami itu diwujudkan datang kepada Tuhan dalam doa. Makanya saya katakan bahwa Daud itu adalah seorang yang suka berdoa. Ini tidak hanya ini saja. Bahkan sampai Mazmur itu kan tertulis sampai 150 pasal. Ya, 150 pasal. Ini pasal yang paling banyak di dalam Alkitab kita itu ya Mazmur ini. Ya, lainnya ya paling banyak mungkin 60 atau 66 ya saya itu berapa saya lupa. Tetapi yang paling banyak ini Mazmur. Sampai 150. Nanti saudara lihat setelah pasal 38 pasti ada lagi pasal-pasal yang menuliskan tentang doa-doanya Daud. Waktu malam dia berdoa, waktu pagi dia berdoa, menghadapi musuh dia berdoa, minta tolong dia berdoa, waktu sakit dia berdoa. Berarti seluruh aspek kehidupan Daud itu dihabiskan untuk berdoa. Banyak waktu-waktu yang dia pakai untuk berdoa. Makanya saya katakan Daud adalah seorang yang suka berdoa. Saudara, ini bisa kita contoh. Karena apa? Dengan demikian ini yang dia lakukan, dia menjadi seorang yang sukses dan berkemenangan. Jadi kalau saudara itu mau hidup sukses dan berkemenangan, ya harus hidup di dalam doa. Ya. Mungkin saudara menganggap, oh aku sudah sukses. Ya, aku sudah sukses. Misalnya saja, ya karena enak ya begini ya, misalnya saja Pak Anton, ya sudah mapan, anak-anak sudah apa istilahnya sudah berkeluarga semua dan beliau melihat anak-anaknya sukses. Ya, anggap saja Pak Anton sukses. Minta maaf kalau diambil contoh begini ya. Ya anggap saja oh aku sudah sukses. Ya, saya tidak mengerti kesuksesan Pak Anton kuncinya di mana. Ya nanti tanya aja. Mungkin sama-sama bisa makan mie atau bagaimana, I don't know ya. Kesukaan Pak Anton sama Bu Elsie ya, untungnya sama ya, bisa makan mie bareng terus. Nah saudara enggak tahulah sukses ya pasti berdoa. Pak Anton sama Bu Elsie itu bangunnya pagi-pagi. Saya tidur di sana, saya belum bangun, Pak Anton sama Bu Elsie udah bangun duluan, udah doa duluan. Nah mungkin itu yang menjadi rahasianya. Saya minta maaf enggak kasih contoh yang lain. Supaya saya ya sudahlah mau marah ya biar marah satu orang saja. Misalnya saja demikian. Ya, itu kesuksesan beliau. Kesuksesan Daud itu juga seperti itu. Ya saudara. Kalau saudara, oh ini misalnya saja mungkin Pak Ahok ya. Sorry saya ambil nama Pak Ahok. Pak Ahok mau lebih sukses lagi misalnya ya. Nanti akhirnya bisa boyong semuanya ke sini. Mungkin harus tiru apa yang dikerjakan oleh Daud. Pak Ivan juga begitu mungkin. Aku mau lebih sukses lagi misalnya ya. Aku mau lebih lagi
mengalami hal-hal yang luar biasa, misalnya saja, ayo kita tiru, ayo kita contoh seperti yang Daud kerjakan. Dia pribadi yang suka berdoa. Ini general ya buat kita semua. Saya rasa ini adalah kunci yang bagus untuk kita lakukan. Meskipun sisi-sisi yang negatif dari Daud itu ada. Jangan kira, kita tahu toh ceritanya bahwa Daud itu juga pernah jatuh di dalam dosa. Tapi kita tidak boleh judge terus itu bahwa dia tidak bisa bangkit. Dia bisa bangkit dan dipakai Tuhan. Ya, oh aku kecewa karena Daud sudah. Tidak perlu. Kita lihat sisi negatifnya. Ya, kita lihat sisi negatif, sisi positif yang membuat dia menjadi orang yang sukses. Ya, itu yang harus kita lihat. Ya, sisi positif dari Daud yang ternyata memang dia seorang yang sukses dan berkemenangan. Yang pertama doa. Ingat ini. Saya tahu bahwa ini tidak gampang untuk kita lakukan. Ya, saya tahu itu. Coba saja mau doa aja kira aduh males. Iya apa iya? Iya. Ya, apalagi kalau sudah kecapean. Kayaknya kok lebih enak langsung bahasa Jawanya itu blek. Apa tuh bahasa? Ya yang ketawa cuma Pak Ivan karena yang ngerti bahasanya saya cuma Pak Ivan. Blek begitu karena sama-sama dari Surabaya. Jadi langsung tidur ngorok sudah bangun pagi. Nggak usah doa-doaan. Ya, enak. Yang ikut doa saja di Zoom itu cuma berapa orang dari sekian orang ini. Karena apa? Bicara doa cuma gampang untuk dibicarakan, sulit untuk dilakukan. Ya, sulit untuk dikerjakan. Ya kalau ingat baru doa. Kalau ketakutan baru doa. Kalau kepepet baru doa. Yang seperti ini itu enggak akan mengalami kesuksesan. Tetapi Daud siang malam pagi dalam pergumulan, dalam sakit, dalam seluruh aspek kehidupannya dia wujudkan atau dia sampaikan dalam doa. Mau sukses? Mau berhasil? Ya, mari kita tiru apa yang Daud lakukan, ya. Masih ada banyak lagi. Yang kedua, rahasianya Daud menjadi seorang yang sukses dan berkemenangan. Ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Hatiku mengikuti firman-Mu. Ini katanya Daud. Tapi kata ini, carilah wajahku, itu kata Tuhan. Ya, maka wajahmu ku cari Tuhan. Tuhan perintahkan carilah wajahku. Maka Daud mencari wajah Tuhan. Ini pengertian gampang saja. Bahwa Daud itu adalah seorang yang menuruti perintah Tuhan. Ya, Daud itu seorang yang menuruti perintah Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22 itu dikatakan demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Tentang Daud Allah telah bersaksi, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud pernah jatuh di dalam dosa. Dosa yang membuat dia akhirnya menjadi sungguh-sungguh malu, mungkin begitu. Ya saudara. Tetapi apa? Tuhan katakan, aku telah mendapatkan seorang untuk menggantikan Saul. Yaitu anak Isai. Siapa itu? Daud. Karena apa? Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan intinya apa? Karena dia seorang yang melakukan segala kehendakku. Dikatakan segala itu berarti semua kehendak Tuhan. Daud sudah melakukan. Ini juga kunci. Dia menjadi seorang yang sukses dan berkemenangan. Karena dia melakukan firman Tuhan. Banyak firman Tuhan yang kita dengar. Ya, kalau ditulis satu demi satu itu sungguh
mungkin akan memenuhi satu buku, mungkin kurang. Banyak sekali firman Tuhan yang harus kita lakukan. Satu contoh saja yang akan saya sampaikan kepada saudara sekalian. Misalnya saja ini 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hitam. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk di dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dari ayat-ayat yang saya baca ini satu contoh saja tentang perintah ini. Di dalam Mazmur pasal yang ke-105 ayat yang ke-15 itu dikatakan demikian. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Nah, kunya kan huruf besar ya saudara. Berarti ini adalah perkataan Allah sendiri, perkataan Tuhan sendiri. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi, kunya besar lagi. Berarti ini memang Tuhan yang mengatakannya. Olehnya dia melakukan tadi Bapak Ibu Saudara. Dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku. Dia masih mengatakan tuanku meskipun apa? Saul itu membuat dia sampai melarikan diri sembunyi-sembunyi. Ini tiba saatnya dia sembunyi di dalam gua. Saudara. Tapi apa? Perintah yang Tuhan katakan di dalam Mazmur tadi dia turuti kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak mau menjamah. Ya. Meskipun Saul telah berbuat jahat kepada dirinya. Tetapi dia tidak mau mengusik hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Ya, meskipun si Saul ini sudah kehilangan pengurapan dari Tuhan. Tetapi apa? Matanya Daud tetap apa? Bisa menghargai, bisa menghormati, bisa tidak istilahnya kalau dia sudah itu urusannya dia dengan Tuhan. Makanya sampai dia katakan kepada dirinya, dijauhkannya. Kiranya aku tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Makanya ketika dia mau memotong punca itu apa saudara? Ujungnya ini ya, ujungnya ini digunting. Hatinya berdebar-debar loh saudara. Dia soalnya apa? Enggak mau menjamah. Artinya enggak mau. Kalau anak buahnya Daud mengatakan ini saatnya untuk kamu bisa bunuh ini orang yang membuat kamu sampai lari-lari kemana-mana. Oh, enggak mungkin aku lakukan. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan bahwa Daud itu seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dalam perkara ini pun Daud itu melakukan perintah Tuhan. Sebenarnya ini kalau dimatiin sudah, dan dia tidak akan dikejar-kejar lagi
Ya, ada kesempatan satu kali lagi sebenarnya untuk bisa membunuh Saul. Itu pun juga tidak dia lakukan, saudara. Hatinya berdebar-debar katanya. Setelah memotong, ya, karena telah, berarti telah ya. Kata telah itu berarti kan sudah. Bukan waktu mau berangkat. Dia berdebar-debar, aduh kira-kira bangun enggak ya Saul ini? Enggak, saudara. Jadi berdebar-debarnya itu karena telah memotong si ujung jubahnya Saul ini, saudara. Dia pun menganggap bahwa itu enggak pantas dia lakukan. Kok nyobek atau gunting bajunya tuan yang diurapi. Tapi maksudnya apa? Itu sebagai tanda untuk ditunjukkan kepada Saul bahwa dia itu sebenarnya bisa loh kalau mau bunuh dia. Daud itu bisa kalau mau bunuh Saul. Tetapi tidak ada dendam di dalam hatinya Daud itu. Dia tidak mau melakukan perbuatan dengan tangannya. Dia tidak mau mengotori tangannya. Urusannya sama Tuhan. Ya saudara. Nah mari kita pun demikian. Jadi kita itu tidak boleh menyimpan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Di dalam hati kita. Daud mengapa menjadi sukses di dalam hidupnya? Karena seperti itu saudara. Dia itu tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya saudara. Daud adalah seorang yang sangat mengerti arti tentang taat kepada perintah Tuhan. Dia paling ngerti. Ya, paling tahu. Makanya sebelum dia wafat, dia katakan kepada anaknya demikian. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Daud tahu benar arti ketaatan itu. Makanya dia berikan contoh itu kepada anaknya sebagai suatu pesan. Ya saudaraku, sebagai suatu pesan. Jalani hidupmu dengan menuruti segala yang ditunjukkan kepadamu. Taatilah segala ketetapan, peraturan, dan lain sebagainya yang sudah tertulis di dalam kitab Musa. Itu turuti, itu lakukan. Supaya apa? Janji tentang keturunan Daud itu akan terus selamanya ada. Saudara. Jadi inilah yang menjadi rahasia Daud juga. Dia menjadi orang yang sukses dan berkemenangan karena Daud adalah seorang yang melakukan firman Tuhan. Daud suka berdoa, Daud suka melakukan firman Tuhan. Ya masih ada 2 lagi, rahasia-rahasia kesuksesan dari Daud. Kalau mau sukses berarti harus yang kedua melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka.
Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Kalimat ini menunjukkan kepada saya secara pribadi bahwa Daud adalah seorang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Daud itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Engkaulah pertolonganku, engkaulah penyelamatku, bukan yang lain Tuhan. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-28 itu dikatakan demikian. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah marah Eliab. Siapa Eliab? Atasnya kakaknya Daud. Nah itu kan sudah tertulis. Saya ulangi. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Saudara, Eliab saja mengakui Daud itu seorang yang pemberani. Pemberani memang iya. Tetapi kalau jahat saya enggak. Daud itu tidak jahat hatinya. Ya, kalau jahat maka Tuhan pasti tidak berkata, "Aku berkenan kepada orang ini." Daud tidak jahat. Kenapa kok Eliab bilang hatinya jahat? Iri. Ini peristiwa, ini ayat setelah terjadi juga tentang pemilihan raja untuk menggantikan Saul. Kan dia enggak kepilih tuh Eliab. Yang diurapi Tuhan siapa? Daud. Makanya dia iri. Dia katakan, "Aku tahu sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu." Padahal Daud tidak jahat. Berani memang iya. Karena apa? Tertulis di dalam satu cerita ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ini mau maju perang melawan Goliat itu tadi, yang gambar pertama itu tadi, ya saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya." Loh, beruang atau singa kalau yang sudah nangkap kawanan domba itu dikejar loh, coba toh. Ya. Dikejar ya. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Luar biasa toh. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya. Ya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Nah, saudara, coba kalau kita ya yang enggak berani. Ya, ini sudah di kerangkeng nih, kebun binatang ini sudah di kerangkeng. Tiba-tiba harimau lari. Ya, nabraknya kemana? Ke kerangkeng itu tadi kan. Tapi kan kita sudah lari sendiri. Ketakutan ya. Atau kaget begitu. Ya saudara. Tapi kalau Daud karena sifat pemberaninya dan karena memang dia seorang yang berani, maka apa saudara? Itu dikejar. Singa atau beruang yang sudah menangkap domba atau kambingnya itu dikejar, dia lawan untuk dilepaskannya domba itu dari mulut singa atau mulut beruang tadi. Kalau si beruang atau singa tadi berusaha untuk balas mau menerkam Daud, dipegang tuh apanya? Janggutnya. Ya, untung saudara tidak punya jenggot di sini ya. Coba kalau punya jenggot ada yang praktek. "Aku Daud, aku mau praktek." Dipegang, diunyang-unyang begitu. Wah saudara, ya tapi itu yang dilakukan oleh Daud. Daud seorang yang berkemenangan. Karena apa? Dia tidak mengandalkan kekuatannya saudara ya. Dia tidak mengandalkan keberaniannya untuk melawan si Goliat itu. Sampai yang dikatakan kepada Goliat itu apa?
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu maksudnya Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Karena apa? Andalan Goliat, tombak, pedang dan lembing. Tetapi Daud enggak. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga dia tidak mengandalkan keberaniannya. Dia katakan apa? Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dia tahu ayat yang mengatakan tadi, yang ayat yang ke-9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Ini apa? Karena Daud itu seorang yang berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, tidak hanya pada waktu muda saja Daud itu bergantung juga kepada Tuhan. Tapi pada waktu dia sudah menjadi raja, itu dia bergantung juga kepada Tuhan. Ayat ini ya agak panjang. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja, sudah menjadi raja ya atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nah, ini menunjukkan kebergantungannya dia. Ya, dia datang kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab engkau pasti akan menyerahkan, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim, lalu memukul mereka kalah di sana. Yang sungguh karena dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kemenangan. Dan berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depan seperti seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Efraim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Nah saudara, jadi karena dia tahu pertolongannya hanya datang dari Tuhan, penyelamatannya hanya datang dari Tuhan, maka dia membuat dirinya menjadi seorang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung kekuatan kita. Oh, aku kuat, aku berani. Daud tidak demikian. Daud seorang yang selalu menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Dan dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, kau pertolonganku. Tuhan, kau penyelamatku. Jangan sembunyikan wajahmu. Tolong aku. Ya saudara, apa yang menjadi permasalahan kita? Jangan bergantung kepada kepandaian kita. Jangan bergantung kepada kekuatan kita. Jangan bergantung dengan kekayaan kita. Tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang membuat dia menjadi orang yang sukses dan berkemenangan.
menjadi Daud seorang yang suka berdoa. Dia menjadi seorang yang melakukan firman Tuhan. Dan dia orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dia sukses. Satu kali lagi ayat yang ke-10 dari Mazmur pasal yang ke-27 tadi. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mengapa kok Daud itu mengatakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kenapa ya? Dia itu punya pengalaman terlupakan oleh bapaknya sendiri. Loh, bapak yang menjadi sponsor kelahiran dia itu loh saudara. Bisa melupakan dia. Itulah manusia. Ibu yang melahirkan dia pun juga melupakan dia. Saudara. Dia punya pengalaman yang seperti ini. Contohnya di sini saudara. Supaya saudara tahu. Ya. Ini jadi waktu itu mau ada pemilihan raja yang saya katakan tadi. Ya. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Ini saya hanya cuplik sedikit ya. Nanti baca keseluruhan dalam pasal ini. Saya ulangi. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebutkan kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan. Saudara, anaknya Isai yang laki-laki berjumlah berapa? 8. Daud itu nomor 8. Lah yang dibawa dalam acara mau diurapi ini cuma 7. Daud di mana? Menggembalakan kambing domba. Jadi Daud itu tidak diikut sertakan di dalam pemilihan ini. Saudara, dilupakan tuh sama bapaknya sama ibunya. Sudah biar yang nomor 1 sampai nomor 7 ini saja yang mau yang biar diurapi Tuhan. Terserah Tuhan mau pilih yang mana. Saudara. Itu tidak diikut sertakan. Baru setelah Samuel, inikah semua anakmu laki-laki? Baru Isai, ada satu lagi. Tapi dia lagi menggembalakan kambing domba. Nanti baca itu ayat-ayat. Ya, nanti dibaca. Jadi Daud itu dilupakan, saudara. Makanya dia katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Tidak diikut sertakan untuk menjadi calon raja Israel pengganti Saul. Saudaraku, apakah dengan dilupakan Tuhan seperti itu Daud menjadi sakit hati kepada ayahnya? Daud tidak sakit hati. Dia tidak ingin membalas dendam. Waktu itu kan sudah diurapi tuh, anak pertama diurapi. Oh bukan. Anak kedua diurapi. Oh bukan, Tuhan katakan bukan. Bukan yang ini. Sampai ke-7 bukan juga. Perawakannya tinggi-tinggi. Daud itu kecil dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Kan gitu ya. Ceritanya kan gitu. Kakak-kakaknya tinggi besar, ganteng-ganteng. Ganteng. Daud juga ganteng sih. Nah, tapi kan ya Tuhan itu tidak memandang rupa. Ya. Tidak memandang perawakannya yang tinggi besar. Yang rupanya ganteng-ganteng. Tuhan tidak pilih itu. Tapi Tuhan melihat apa? Tuhan itu melihat hati. Karena apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Tapi Tuhan menyambut aku. Hatinya tetap baik. Sampai
Dia menuruti perintahnya ini. Isai berkata kepada Daud anaknya, ini sudah diurapi loh saudara ya. Sudah diurapi menjadi raja. Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Taat loh. Disuruh nengok kakak-kakaknya. Dia tetap nurut kepada orang tuanya. Dia tidak membenci kepada bapaknya yang sudah melupakan dia. Lagi, contoh lagi ini. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Apa ini saudara? Ketika Daud dikejar-kejar Saul, dia kan harus melarikan diri tuh. Hidupnya kan tidak mengalami ketenangan. Lah daripada bapaknya sama ibunya ikut lari-lari, apa yang dia lakukan? Dia titipkan loh itu bapaknya sama ibunya kepada Raja Moab. Titip bapakku dulu ya. Nanti enggak tahu apa yang Tuhan perbuat kepada aku, baru aku akan ambil bapakku sama ibuku. Dia tetap bertanggung jawab, saudara. Ini anak yang baik nih, ya, anak yang baik. Makanya orang tua kasih nama Daud itu supaya dengan tujuan dia bisa menjadi seperti Daud. Ya saudara, baik. Ya, dia tidak menyimpan dendam. Jadi kita mesti harus bersih dari hal ini. Kalau mau kita menjadi sukses dan berkemenangan. Suka berdoa, melakukan firman Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir ini adalah orang yang memiliki hati baik. Daud ini. Daud seorang yang berhati baik. Mari kita contoh apa yang telah dikerjakan oleh Daud. Ya, 4 hal ini sudah cukup. Nanti kalau kebanyakan saudara lupa. Ini kalau dimatiin saja, coba koming dimatiin. Coba mati. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Bergantung kepada Tuhan. Yang keempat? Ya, itu lakukan. Saudara pasti akan menjadi sukses dan berkemenangan. Ya, saya masih ada bahan 4 lagi. Yang ngapain disampaikan. Saya kan ya tidak mau cepat. Ya, nanti kalau Tuhan izinkan tahun depan Tuhan Yesus belum datang. Dan Bapak Gembala menetapkan lagi tema ini. To be continue next year. Yang nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. See you next week. Ayo kita akan berdiri naikkan pujian. Hati hamba. Tolong koming langsung di refnya supaya saya ingat. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau bukan Tuhan yang
Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku, Yesusku. Siapa yang ingin didoakan? Saya akan berdoa untuk saudara. Silakan mengangkat tangan. Kalau ada beban, kalau mungkin saudara rindu melakukan seperti yang Daud lakukan, silakan kalau ada. Lainnya ada? Haleluya, Yesus. Ini kami Tuhan. Siapakah kami? Kami tahu bahwa kami manusia yang perlu dengan kelemahan dan ketidakberdayaan. Tetapi kami tahu Engkau yang ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau pasti memampukan kami untuk kami bisa mencontoh apa yang sudah Daud perbuat. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Yang mengangkat tangan pada pagi hari ini Tuhan. Tanpa malu-malu mereka mengangkat tangan. Mereka mau melakukan kebenaran itu. Karena mereka tahu kunci keberhasilan. Kunci untuk menjadi orang sukses. Kunci untuk menjadi orang yang berpengalaman, berkemenangan adalah hidup seperti Daud. Suka berdoa. Suka melakukan segala firman Tuhan. Suka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon kepadamu. Kami mohon kepadamu supaya hati yang baik itu juga kami miliki di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya Engkau kunci firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Supaya kami mengingat terus sepanjang hidup kami. Terima kasih. Berkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah nama-Mu dipuji, dimuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Meteraikan sekali firman-Mu di dalam hidup kami, kepada kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Yang percaya Tuhan katakan, amin. Silakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan, saudara diberkati ya hari ini. Kita belajar dari tokoh Daud dan akan dilanjutkan mungkin tahun depan. Poin yang berikutnya. That's good karena Daud itu tokoh yang sangat besar di Alkitab. Banyak hal yang kita bisa belajar dari dia. Hari ini kita belajar apa yang pertama? Kita mesti belajar berdoa. Yang kedua, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, bergantung semua kepada Tuhan. Yang keempat, miliki hati yang baik. Oke, puji Tuhan. Nah, minggu depan saudara bisa tidur 1 jam lebih karena kita mulai jam 9 ya. Minggu depan kita mulai jam 9, please datang semua karena kita ada lunch bersama. Saya berencana akan menyediakan lunch sabu-sabu. Ya, kita winter enak, anget-anget, kita makan sabu-sabu minggu depan. Jadi setelah ibadah jam setengah 11 kita selesai, preparation mungkin kita bisa enjoy fellowship. Ya, juga yang di rumah yang tidak bisa hadir, saya mohon bisa hadir minggu depan. Sekaligus juga bersyukur Tuhan menyertai pelayanan saya selama 3 tahun penggembalaan, juga pas tepat ulang tahun saya gitu ya. Jarang sekali saya dapat ulang tahun hari Minggu. Yang saya nggak tahu, mungkin saudara bisa hitung juga tanggal lahir saudara tiap berapa tahun sekali bisa jatuh hari Minggu. Saudara nggak sering-sering. Nah ini pas kebetulan tepat sekali. Dan tanggal 7-nya itu minggu depannya ulang tahun pernikahan saya dengan Grace. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua bisa hadir semua ya minggu depan. Ingat jangan datang jam 8. Boleh kalau mau jam 8 tapi ya berdoa 1 jam. Kayak Daud di sini. Lalu kita baru mulai jam 9. Itu saja. Saya berharap Bapak Ibu tetap semangat dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan ya. Karena udah mulai dingin, tantangan kita untuk datang ibadah. Belly hari ini juga sakit, tidak bisa hadir. Kemudian Grace juga tidak bisa hadir karena sakit. Ada lagi yang lain yang di sini yang
tahu tidak hadir karena sakit. Pak Ade keluarga tadi saya baru kontak, make sure sehat-sehat. Ternyata semalam pulangnya agak malam, jadi anak-anak masih tepar karena mereka ketemu dengan teman dan keluarga di City kemarin. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu tetap setia ibadah dan tetap terus kita lakukan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian yang tadi, refnya saja. Mari kita berdiri sama-sama katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, biarlah pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kami, biarlah kami terus memiliki hati hamba. Kami sadar Tuhan, ada banyak hal yang seringkali kami gagal dalam hidup ini. Terutama apa yang sudah disampaikan dari firman Tuhan. Seringkali kami malas berdoa, kami kurang bergantung kepada Tuhan. Kami tidak memiliki hati yang baik ya Tuhan. Tuhan tolong kami, agar kami sungguh-sungguh mengutamakan Engkau di dalam hidup kami Bapa. Menjadi pribadi yang dewasa, makin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami beribadah, berdoa, melayani, bukan kami melihat dan memandang manusia, tapi karena kami memandang Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami boleh dengar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu Hatin dengan Pak Uwan dan seluruh pelayanannya, usahanya. Apapun yang dia lakukan, Tuhan buat berhasil. Biar Tuhan menyertai terus dimanapun dia berada dan pelayanan yang Katin berikan untuk Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa untuk semua yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Berdoa untuk Grace, untuk Bailey dan semua yang dalam kelemahan tubuh dan tidak bisa hadir. Tuhan tolong agar Tuhan sembuhkan dan minggu-minggu yang akan datang mereka bisa kembali beribadah dengan kami. Saya juga berdoa kalau ada yang datang di sini dengan kelemahan tubuh, namun tetap berusaha untuk datang Tuhan, Tuhan menghargai kehadiran mereka. Dan biarlah Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Kau berkati pekerjaan kami, pergumulan kami, baik itu pergumulan keluarga, pergumulan keuangan, status kami mungkin untuk di Australia ini, ya Tuhan kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami untuk tidak takut akan apapun juga. Kalau Tuhan menghendaki kami untuk tinggal di Australia, kami percaya Tuhan akan membuka jalan.
dengan cara yang ajaib yang kami tidak bisa pikirkan dengan akal kami. Kami percaya masa depan kami di dalam Tuhan cerah, masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu ajar kami itu tidak undur dari apapun juga. Masalah boleh datang, persoalan boleh menghimpit, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah menjauh dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah melakukan banyak aktivitas, Tuhan menyertai kami sehingga kami bisa siap untuk kembali beraktivitas besok dalam pekerjaan kami sehari-hari. Terpujilah namamu selama-lamanya ya Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, dan Tuhan akan membuat apa saja yang kau kerjakan berhasil. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih sayang yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, sampai kita jumpa dengan Kristus saat Dia datang kembali. Yang diberkati sama-sama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya. Bagi yang ikut retreat, ya. Bagi yang ikut retreat ada jam